Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Luar biasa. Di pagi yang indah ini teman-teman ya, saudara-saudaraku, karena kita ini bukan manusia biasa ya. Kita ini spesial limited edition gitu ya. Oh ya. Diciptakan bukan hanya dengan tangan Tuhan, tapi juga dengan senyum penuh kasih gitu ya. Jadi jangan pernah merasakan remeh diri sendiri ya. Kita semua anak kesayangan Tuhan, anak-anak surgawi gitu ya. Ya, di kesempatan kali ini kita akan melihat video yang sangat menarik teman-teman. Topik panas kita kali ini ya. Dimana diskusi Bang RK vs si Juma ya, Gurunda Jumba ya. Dari polemikus muslim gitu ya. Polemikus yang karena mereka nggak ada apologet gitu ya, hanya di Kristen ada apologet, jadi polemikus muslim aja lah ya namanya. Ya, di kesempatan kali ini ada juga pendebat kita yang sangat luar biasa, Edis TV melawan orang-orang ini teman-teman ya, melawan polemikus muslim gitu ya. Ini sangat luar biasa teman-teman. Kalian harus tonton, tapi sebelum tonton kalau bisa sediakan cemilan kalian ya. Biar ini semakin enak PW gitu ya. Posisi enaknya gitu ya. Ada yang sambilan nonton. Kemarin saya baca komennya, ada nonton sambilan tiduran, sambilan nonton ini sambilan di kantor, perjalanan kerja gitu ya. Tapi dimanapun teman-teman, saudara-saudara gereja YouTube khususnya, tetap dijaga Tuhan Yesus ya. Oke. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan dulu video berikut ini. Kita buktikan, kita lihat ada tafsir baca. Oh, tafsir baca tidak. Tafsir Talili. Ada nama Nabi Muhammad nggak di sini? Silakan. Yohanes 14. Dia dalam Al-Araf 157. Injil Nabi Muhammad tertulis dalam Injil. Nah, lalu tafsir Talili menafsirkan ini ada di dalam Yohanes 14 ayat 16. Saya minta Anda membuktikan Yohanes 14 ayat 16 ini merujuk pada Nabi Muhammad. Silakan. Yang mentafsirkan itu Anda minta untuk tunjukkan. Ya, saya tanya, Anda sepakat atau tidak? Saya tidak sepakat. Ya, kalau tidak sepakat, Injil yang mana? Injil yang datang kepada Nabi Isa. Injil yang datang kepada siapa? Nabi Isa. Nabi Isa. Oke. Ya. Sekarang ada nggak manuskrip dari Injil Nabi Isa? Ya, justru itu kan kitabnya Nabi Isa. Ya. Apa minta sama saya? Kalau kitabnya berbicara kitab Nabi Isa, ya kekristenan dari abad mula-mula, dari pertama sampai dengan itu, dan dikanonkan di abad pertama, ya di abad keempat, ya dalam konsili Hippo dan konsili Kartago, itu kita berbicara tentang keempat Injil. Berarti Anda sudah yang berbicara tentang Nabi tentang Yesus. Berarti Anda sudah mengakui. Saya tidak tahu Isa itu seperti apa. Saya tidak tahu. Makanya saya mengatakan kitab Injil itu Nabi Isaku. Oh, silakan. Yesus. Kalau memang itu Isa, silakan. Ya udah, mana kitabnya Nabi Isa? Di sini bukan bicara Isa, di sini bicara kitab Yohanes, bukan Isa. Apa hubungannya? Anda harus perhatikan. Anda harus perhatikan. Di sini bicara tentang bukan tanya orangnya. Saya minta Anda sepakat atau tidak? Menafsirkan, bukan saya yang menafsirkan itu. Kalau Anda menafsirkan di dalam Al-Araf 157 ini, saya hanya minta Injil yang mana, Taurat yang mana. Taurat ditulis oleh siapa? Saya tanya, Taurat ditulis oleh siapa? Ini sudah berapa kali diulang pertanyaan ini? Enggak. Aku bilang Nabi Musa alaihissalam. Taurat ditulis oleh siapa? Mana kitabnya Nabi Musa itu? Ada. Saya tanya, Taurat ditulis oleh siapa? Nabi Musa kan? Alaihissalam. Oke, sekarang dalam kitab Taurat Nabi Musa, dari tadi kan kita membuka di dalam Talmud dan lain-lain, dan Bang Juma juga lihat. Dari mana Anda tahu kalau ya, kitab? Sekarang Anda tukan, coba saya minta Anda tunjukkan, di dalam Anda tunjukkan dalam
Sefaria. Anda tahu. Anda tunjukkan dalam Sefaria, ya, saya minta dengan hormat, Anda tunjukkan dalam Sefaria bahwa memang Nabi Muhammad tertulis dalam keimanan orang Yahudi. Di mana Anda tahu Sefaria? Silakan. Kan dari tadi kita membuka Bang Juma mengutip. Saya sudah. Bang Juma banyak dari tadi mengutip kitab Taurat. Dari fase pertama dan fase kedua. Kan, nih, kitabnya nih. Sebentar saya potong sebentar untuk kedua debator. Tidak ada pelanggaran apapun, tetapi dengan hormat saya meminta maaf, Bang RK bisa diturunin di soundcardnya, itu volumenya turunin 1 bar atau 2 bar supaya balance suaranya bisa didengarkan semuanya. Coba dites audio dulu Bang RK. Tes mic 1 2, pas. Nah ini baru aman. Supaya dari segi TikTok pun lagi nggak nganggap kita lagi berantem gitu. TikTok tuh kadang-kadang begitu. Kalau kita baik-baik aja, tapi kalau nadanya terlalu besar di sound nanti dianggap seperti itu. Ya oke. Kalau udah balance suaranya, silakan kalian berdua dilanjutkan. Mohon maaf saya telah memotong untuk debater Muslim. Dilanjutkan untuk kalian berdua bersama debater Kristen. Silakan. Bang Juma tadi mengatakan bahwa Taurat itu tidak penting. Kenapa? Makanya saya balik memberikan sebuah counter. Counter saya di mana? Al-Maidah 45. Ya, dalam Al-Maidah 45 di sini mengutip Taurat. Bahkan Al-Quran sendiri mengatakan mengutip Taurat loh. Anda kan minta, Anda mengutip minta Taurat loh di sini. Muhammad yang tertulis di dalam Taurat. Saya minta Tauratnya mana? Oke, silakan Anda tunjukkan Taurat yang mana. Justru saya minta Taurat yang mana yang dimaksudkan di sini. Taurat yang datang kepada Nabi Musa itu mana? Oke, silakan tunjukkan Taurat yang mana yang datang kepada Nabi Musa yang menuliskan nama Nabi Muhammad. Itu kitabnya Nabi Musa dan bukan begitu. Ini aturan loh. Aturan bukan seperti itu. Mengatakan begini, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Kamu bisa jawab atau tidak? Taurat yang mana yang dituliskan Nabi Musa yang menuliskan nama Nabi Muhammad? Yang datang kepada Nabi Musa. Oke, mana kitab yang datang kepada Nabi Musa? Tanya kepada Nabi Musa. Loh kok gak bisa seperti ini, sudah melanggar aturan ini. Saya mengikuti aturan dari host. Saya bertanya harusnya Anda menjawab. Dalam Taurat. Sekarang kamu bukti. Saya bertanya harusnya Anda menjawab di sini. Kok Anda mengatakan, oh mana tahu saya. Itu mana tahu saya. Nah ini berarti Anda tidak menjawab. Kalau Tauratnya Nabi Musa yang menuliskan nama Nabi Muhammad, silakan Anda tunjukkan. Kitabnya Nabi Musa. Iya, mana kitabnya Nabi Musa yang menuliskan nama Nabi Muhammad? Kitabnya Nabi Musa itu datang kepada siapa? Silakan. Kepada Bani Israel. Kenapa saya Bani Israel? Ya, kamu bukan Bani Israel. Kamu bukan Bani Israel. Yang saya tanyakan, kalau memang itu bukan Bani Israel, kenapa menuliskan nama Nabi Musa seperti yang tertulis dalam Al-Araf 157? Karena itu bercerita tentang kitabnya Nabi Musa. Tetapi tidak bercerita tentang Muhammad nggak? Mana kitabnya Nabi Musa? Bercerita. Saya tanya, bercerita tentang Nabi Muhammad nggak? Karena Al-Quran saya. Oke, mana cerita tentang Muhammad dalam kitabnya Nabi Musa? Mana kitabnya? Mana kitab yang menceritakan Nabi Muhammad tentang Nabi Musa? Mana coba? Justru saya yang minta, mana kitab Justru itu? Saya bertanya, harusnya Anda menjawab di sini. Saya sudah menjawab. Nama Nabi Muhammad. Saya minta pembuktian aja, saya nggak minta yang lain. Saya hanya minta pembuktian. Saya juga kitab Taurat Musa yang menuliskan nama Nabi Muhammad. Nah, sekarang mana kitabnya? Ya saya tidak tahu itu Taurat yang dimaksudkan Al-Araf 157 kitab yang mana? Taurat yang mana? Saya mengatakan. Jadi menurut Anda Taurat yang mana? Ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Al-Quran saya sudah mengatakan itu kok. Ya, Taurat ditulis oleh Nabi Musa di abad ke-7 atau abad ke-berapa? 14 sebelum Masehi. 14 sebelum Masehi. Coba tunjukkan Taurat. Jadi yang dimasukkan dalam Araf 157 itu apa? Taurat Nabi Musa. Oke, Taurat. Oke, makanya saya tanya, Taurat Nabi Musa yang tertulis dalam Al-Araf 157 yang menuliskan nama Nabi Muhammad, buktikan ada nama Nabi Muhammad di dalam Al-Araf 157. Kalau ada kitabnya saya akan buktikan. Mana silakan tunjukkan. Mana saya tanya, ya saya tanya Anda yang buktikan dong. Loh, Anda kan masa saya yang buktikan? Ini kan sudah melanggar aturan sebenarnya. Ini menceritakan. Saya bertanya, Anda yang menjawab. Kok Anda balik bilang saya yang harus tunjukkan datanya? Kan saya bertanya kepada Anda. Wahyunya bahwa namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Oke, Taurat Nabi Musa kan? Anda mengatakan tidak ada. Taurat Nabi Musa kan? Tidak ada loh nama Taurat Nabi Musa. Saya tanya, itu Taurat Nabi Musa kan? Tidak ada loh namanya Nabi Muhammad di dalam Anda sepakat itu Taurat Nabi Musa? Mana? Ketika Anda sepakat dengan Taurat Nabi Musa tadi, Anda bilang Anda sepakat. Coba Anda tunjukkan Taurat Nabi Musa yang menuliskan nama Nabi Muhammad. Anda tahu dari mana kalau tidak tertulis? Ya,
Anda tahu dari mana kalau tidak? Makanya Anda buktikan kalau memang tertulis. Ya, mana kitabnya? Ya, saya tanya, mana kitabnya yang dimaksudkan dalam Al-A'raf 157? Ini Al-Quran saya sudah mengatakan. Anda harus menunjukkan mana kitabnya, berarti kitab yang itu. Sekarang itu apa? Alkitab qad ja'akum rasulun yubayyin. Itu ditulis oleh Nabi Musa atau siapa? Nabiku menjelaskan. Itu di dalam Al-Quran atau di dalam Taurat Nabi Musa? Dengar, Nabi. Saya tanya, sabar. Itu ditulis oleh Nabi Musa atau ditulis oleh Al-Quran? Al-Quran. Oke, itu Al-Quran kan? Berarti bukan Nabi Musa kan? Yang saya tanyakan Taurat yang menuliskan nama Nabi Musa, Nabi Muhammad. Bukan Al-Quran. Saya nggak tanya tentang Al-Quran. Saya tanya nama Nabi Muhammad yang tertulis dalam Taurat. Itu maksud saya. Taurat ini Tauratnya siapa? Tauratnya siapa? Mana? Yang mana? Yang disebutkan Al-Quran. Ya, saya tidak tahu. Saya tanyakan. Tauratnya Nabi Musa. Oke, mana Tauratnya Nabi Musa yang menuliskan Muhammad? Ada nggak? Saya jawab. Tauratnya Nabi Musa itu datang kepada ahli kitab. Ahli kitab menyembunyikan. Kalau tidak disembunyikan, mana? Tunjukkan. Di mana buktinya ahli kitab menyembunyikan? Kalau tidak ada, saya minta di mana ahli kitab menyembunyikan? Kalau tidak disembunyikan berarti ada. Mana? Tunjukkan. Ada nggak? Tidak ada pelanggaran. Bersabar sebentar, tarik napas. Jadi begini, suaranya tidak seimbang. Bang Zuma kalau sudah maksimal suaranya berarti Bang RK itu di soundcardnya kan ada untuk volumenya, minta tolong diturunin dikit supaya kita bisa saling mendengar suara. Nah untuk teman-teman yang di bawah, kalian mungkin belum pernah jadi host ya, jadi hostnya tidak bisa mengontrol volume mereka, hanya mereka yang bisa mengontrol masing-masing. Sometimes ada beberapa merek soundcard yang memang lebih booster, ada beberapa yang lebih soft seperti itu. Nah tidak ada pelanggaran ya, ini juga bukan teguran, tetapi supaya bisa didengarkan. Aku sih pribadi bisa dengar dua-dua karena aku pakai stereo. Jadi kiri aku dengar Bang RK, kanan aku dengar Bang Zuma. Jadi jelas semuanya. Tetapi untuk kepentingan teman-teman di bawah, jadi Bang RK dengan hormat bisa diturunin satu level bar suaranya, tidak ada pelanggaran apa-apa. Silakan, masih tersisa waktu 29 menit 12 detik untuk dua debater terhormat. Mohon maaf telah dipotong. Silakan dilanjutkan. Izinkan saya bernarasi dulu ya. Al-Quran saya mengatakan bahwa nama nabiku itu tertulis di dalam kitabnya Nabi Musa. Kitabnya Nabi Musa itu datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa memberikan kitabnya, ajarannya itu kepada kaumnya Bani Israel. Nah, Al-Quran saya mengatakan bahwa kitab itu telah disembunyikan. Kalau tidak disembunyikan, saudara RK tentu bisa menunjukkan Taurat itu. Mana? Al-Quran saya mengatakan disembunyikan. Kalau Anda mengatakan tidak disembunyikan, sekarang tunjukkan ke saya. Mana Tauratnya Nabi Musa? Silakan. Saya di sini berbicara tentang, saya bertanya, kamu Al-Quranmu mengatakan disembunyikan kan? Iya. Adakah bukti, ya, sehingga tidak terkesan subjektif, bukti objektif bahwa Al-Quran, pembuktian bahwa Al-Quran itu betul, bahwa itu disembunyikan? Saya minta. Kalau tidak disembunyikan, kalau disembunyikan saya kan minta ada tuh. Bukti yang objektif, bukan subjektif. Bukti yang objektif bahwa, dengar baik-baik pertanyaan saya. Ya. Bukti yang objektif bahwa Tauratnya Nabi Musa itu disembunyikan. Saya minta data yang betul-betul valid. Al-Quran saya mengatakan bahwa disembunyikan. Yang objektif bukan subjektif. Saya nggak minta yang subjektif, saya minta objektif. Berarti disembunyikan. Saya bisa data yang objektif. Bisa nggak saya ngomong kalau dulu? Kalau kamu mengatakan subjektif, boleh nggak saya ngomong? Terkesan bahwa inilah iman saya. Boleh nggak saya ngomong? Boleh nggak saya ngomong? Di sini adalah objektif. Boleh nggak saya ngomong? Ini tiktokan loh. Coba. Tapi kalau tiktokan Anda terus yang bicara gitu. Silakan Anda bicara sampai 20 menit, silakan. Silakan Anda tanya, yang objektif yang mana? Saya minta data yang objektif. Jadi Al-Quran saya mengatakan disembunyikan. Kalau disembunyikan itu saudara RK berarti nggak ada. Kalau Al-Quran saya salah, berarti ada kitab itu. Saya tidak bilang Al-Quran kamu salah. Astagfirullahaladzim. Tetapi saya hanya meminta pembuktian data yang objektif bahwa memang pernyataan dari Al-Quran itu betul disembunyikan. Nah, kalau tidak disembunyikan mana? Ya Anda sendiri mengatakan itu sembunyikan kan? Kalau tidak disembunyikan, lalu mana kitab Tauratnya Musa? Mana? Tunjukkan. Kitab Anda yang mengatakan disembunyikan dan itu disembunyikan. Saya minta yang objektif. Kalau disembunyikan itu RK, nampak atau tidak nampak? Objektif dong. Saya minta. Kalau disembunyikan itu, saudara, kalau disembunyikan itu betul. Hal yang disembunyikan itu RK berarti nggak ada terlihat. Saya ingin ya disembunyikan tahun berapa Taurat? Lucu orang ini. Disembunyikan itu berarti bagaimana ceritanya? Anda minta saya menunjukkan sesuatu yang disembunyikan, kan lucu ente ini. Anda tahu dari mana itu disembunyikan?
Karena tidak ada. Ah, tidak ada. Iya, mana Tidak ada Tauratnya dari Musa? mana? Tunjukkan. Tunjukkan ke Tidak saya ada Tauratnya dari Musa. mana Jumat? Iya, mana? Sebenarnya Tunjukkan, Bang Jumat tunjukkan udah saya. blunder di sini. Ya, Tunjukkan kalau kepada bilang saya tidak ada, Tauratnya Anda Nabi mengatakan- Musa. Silakan kau tunjukkan kepada saya kitabnya Nabi Musa. Gini, Mana? ya, Bang Jumat Mana? perhatikan, dengar baik-baik. Sini kita main nalar dan logika, ya. Iya, mana nalar dan kitabnya Nabi logika Musa? kita ini. Mana? Tadi Enggak usah ketika Anda berlogika. bertanya kepada Tunjukkan saya, aja, tunjukkan. Tunjukkan sekarang Anda kitabnya Nabi bertanya Musa. kepada saya, sabar. Anda bertanya Tunjukkan kepada saya. sekarang kepada Anda saya menggunakan kitabnya data dalam Nabi Taurat. Musa. Biar Ketika Al-Quran Anda saya bertanya ini data dalam Taurat, tidak Anda benar. menggunakan kitab Taurat. Al-Quran Saat ini saya Anda mengatakan kitab Taurat mengatakan. itu disembunyikan. Nah, Padahal tadi kalau Anda tidak menggunakan disembunyikan kitab berarti kau Taurat. bisa menunjukkan. Tadi Anda Bisa nggak menggunakan kamu kitab tunjukkan? Taurat. Pertanyaan Sekarang saya, Anda bisa nggak kamu mengatakan tunjukkan? kitab Taurat disembunyikan. Kan ini sudah Bisa tidak falasi. kamu tunjukkan kitab Tauratnya? Data di awal kamu mengatakan kamu menggunakan data Taurat. Tapi sekarang saya tanya Al-Araf 157. Lima disembunyikan. talbisunal haqqa bil batil. Nih dalilnya nih. Anda mengatakan ya ahlal disembunyikan. kitab lima talbisunal haqqa Iya. bil batil wa tatlul Padahal haqqa tadi wa Anda antum menggunakan ta'lamun. Taurat. Nih dalilnya nih. Anda rajin menggunakan Taurat dari tadi. Tapi sekarang saya tanya Al-Araf 157, Anda bilang disembunyikan. Ini Al-Quran saya mengatakan Berarti nih, ya ahlal pernyataan kitab Anda lima dari talbisunal awal haqqa bil itu batil wa tatlul sudah haqqa wa antum kontradiksi. ta'lamun. Saya sudah Penganut buktikan. Taurat Anda mencampur boleh adukan menggunakan kemudian Taurat kebenaran untuk dan memakai kebatilan. untuk bertanya kepada saya. Dan Sah-sah kamu saja. menyembunyikan Tapi giliran saya tanya tentang kebenaran, Al-Araf, padahal kamu Anda bilang mengetahui nih. disembunyikan. Al-Quran saya mengatakan itu. Jadi kalau Anda tidak percaya, silakan. Oke, para pecinta gereja YouTube ya, dan pengamat debat lintas iman ya kan. Kalian pasti sudah menyaksikan duel panas antara Bang RK dan juga Gurunda Juma ya. Bukan duel fisik seperti di UFC gitu ya, tapi duel otak, hati, dan iman. Nah begini ceritanya. Sejak zaman batu hingga zaman Twitter ya, si Juma ini memang suka ini ya, dia ini suka nantangi pendeta ataupun debaters Kristen gitu ya. Maunya sih dia dicari lawan gitu, lawan debat yang bisa menjawab semua pertanyaannya. Padahal sudah banyak hamba Tuhan ya teman-teman ya. Sudah banyak hamba Tuhan turun gunung meladeni dia ini gitu ya. Tapi seperti iklan minuman energi gitu teman-teman, dia nggak pernah kapok gitu. Yang bikin miris ya, bukan cuman mempertanyakan iman, tapi juga mengolok-ngolok iman gitu ya. Setiap pertanyaan dia itu ya ada tawa ejekan gitu. Ada nada merendahkan, seolah-olah kebenaran itu bisa dijungkir balikkan kayak martabak gitu teman-teman. Tapi saudaraku, saudara gereja YouTube, yang namanya kebenaran itu tidak bisa digoyang, ya kan? Bahkan pakai eskavator sekalipun, Yesus Kristus adalah satu-satunya pribadi dalam sejarah manusia yang bisa berdiri tegak dan berkata, "Akulah jalan kebenaran." Bukan salah satu kebenaran gitu ya, bukan gitu. Ataupun bukan versi kebenaran, tapi the truth. Ya, dan sampai sekarang nggak ada satupun manusia dari zaman Nebukadnezar ya sampai zaman TikTok. Ini zaman TikTok gitu ya, yang bisa menyegah gitu kan. Bahkan para ilmuwan, filsafat dan pendebat ini cuman bisa diam gitu teman-teman ya.
Kenapa Yesus bisa disebut sebagai kebenaran? Sederhana aja teman-teman. Karena dalam dirinya tidak ada celah gitu ya. Tidak ada cacat. Bahkan yang berusaha mencari kesalahannya malah kejebak dalam lubang argumen gitu ya. Argumen sendiri seperti kata pepatah, kalau kau gali lubang untuk orang lain, jangan kaget kalau nyungsep sendiri. Nah, di sini Bang RK dan VS Juma ini pertarungan yang tak terelakkan gitu ya. Ketika debat dimulai, Bang RK ini tampil tenang teman-teman. Ya, kayak ikan koi di kolam suci gitu ya. Keren gitu. Sedangkan Jumba ya, awalnya sok yakin gitu. Ya. Tapi ketika ditanya satu demi satu, mulai keringetan. Ketika ditanya soal data, jawabannya itu disembunyikan. Siapa yang menyembunyikan? Ya pokoknya malu. Ya. Jawabannya udah kayak sinetron jam 7 malam teman-teman. Banyak drama, hanya sedikit faktanya. Ya. Sampai akhirnya kitab yang mereka pegang sendiri menampar balik mereka. Ya. Jumba kejebak oleh ayat-ayat dari Qurannya sendiri gitu ya, kitabnya sendiri. Seperti pepatah gerejawi generasi TikTok ya. Kalau mau debat soal Alkitab, pastikan GPS spiritualmu itu tersambung. Terkonek gitu loh. Ini buat generasi TikTok nih ya. Dan Alkitab bukan sekedar buku, ingat itu. Ini buah pikiran Tuhan teman-teman ya. Alkitab itu bukan buku cerita ya, bukan komik gitu, bukan novel fisik ilmiah. Biar tahu, ini adalah hasil karya pikiran Tuhan. Jadi jangan heran kalau tidak semua orang bisa memahaminya. Hanya mereka yang diberi hikmat, yang dekat dengan Tuhan, yang bisa mengerti kedalaman firman. Makanya ketika Bang RK menjawab, dia tidak pakai emosi gitu ya. Tidak pakai ejekan. Dia jawab berdasarkan Alkitab. Kalian ingin dengarkan tadi selalu diawali dengan ada tertulis. Dan langsung disambung dengan ayat. Ini bukan gaya debat sok rohani teman-teman. Bukan. Tapi gaya orang yang hidupnya dibimbing Roh Kudus. Tetap mengandalkan firman Tuhan, Alkitab gitu. Ya, kekuatan doa dan puasa sebelum debat ya. Bukan cuman pintar. Menurut saya Bang RK juga disiplin gitu teman-teman. Sebelum diskusi gitu ya, dia berdoa, dia berpuasa, dia minta hikmat dari Tuhan. Ini bukan debat demi konten, ini debat demi misi.
Makanya jawabannya ya bukan hasil browsing semalam teman-teman ya. Tapi hasil perenungan, penyembahan dan pewahyuan. Bahkan ketika ribuan komentar nyinyir membanjiri gitu ya, Bang RK tetap tenang. Karena dia tahu dia tidak sendiri ya. Roh Kudus ada bersamanya. Ya. Dan ini pelajaran buat kita teman-teman. Karena saya nggak mau kalian jangan cuma jadi penonton. Jadilah murid firman gitu ya. Jangan biarkan iman kita digoyah oleh argumen kosong. Ya. Siapkan jawaban bukan kemarahan gitu ya. Yang seperti tertulis di 1 Petrus 3 ayat 15. Siap sedia memberikan jawaban dengan lemah, lembut dan hormat ya kepada siapapun yang mempertanyakan harapan yang ada padamu. Dan jangan lupa Tuhan tidak memberi kita roh ketakutan teman-teman, tidak. Tetapi roh kasih, roh kuasa dan pengendalian diri. Ya. Jadi ayo berkomentar dengan bijak. Ya. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Tapi ingat jangan jadi netizen dadakan yang hanya bisa nyinyir. Pakailah jempolmu untuk memuliakan Tuhan, bukan menghakimi sesama. Ya. Ya, oke, karena ini udah lebih 13 menit. Jadi saya mau kasih kesimpulan teman-teman ya, saudara gereja YouTube. Debat semalam gitu ya, bukan soal menang dan kalah gitu, tapi soal menyaksikan bagaimana Roh Kudus bekerja melalui anak-anak Tuhan gitu ya. Satu hal yang pasti ya, kebenaran tidak butuh pembelaan. Karena kebenaran akan berdiri tegak sampai akhir zaman. Terima kasih sudah menonton saudara gereja YouTube channel ini. Ya, terima kasih buat kesempatannya. Terus kita kabarkan ya, kabar baik ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa klik tombol subscribe, share video ini. Ya ini ambil bagian. Ayo, jadi dampak buat banyak orang di media sosial. Jangan hanya sekedar penonton, tetapi jadilah penuntun. Ya, dengan men-share video ini. Itu aja dari saya teman-teman. Terima kasih buat kesempatan melayani hari ini. Tuhan berkati saudara-saudara gereja YouTube dimanapun berada. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. God bless you all. Ayo berpartisipasi dalam kebaikan bersama Yayasan Cipto Pelito Kasih. Mari kita bersama-sama memberikan sedikit berkat dan menyisihkan sebagian dari yang kita miliki untuk mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Yayasan ini membimbing dan mengajarkan 30-an anak yang membutuhkan bimbingan dan pendidikan. Dengan partisipasi saudara, kita dapat memberikan harapan baru dan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Tidak perlu banyak, bahkan bantuan kecil saudara sangat berarti bagi anak-anak ini. Mari kita ambil bagian dalam misi mulia ini dan bersama-sama membawa perubahan yang positif dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa setiap kebaikan yang Anda berikan akan dibalas berlipat ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara semua yang telah berpartisipasi dalam mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Shalom saudara, generasi muda FKPPI, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042
Atas nama Generasi Muda FKPPI, Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, dan bisa melalui kris ini, silakan scan barcode kris ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini dan bisa melalui kris mobile banking ini. Dengan cara scan barcode kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara.